saya cukup pejamkan mata, saya panggil mereka, datang dong main yuk. Nanti mereka akan datang. Dan kami suka jalan-jalan. Orang mengira saya itu apa ya? Ya, karena berbicara sendiri. Orang melihat saya berbicara sendiri. Padahal yang saya rasa saya berbicara dengan makhluk-makhluk yang penampakannya seperti manusia. Tapi orang tidak melihat. Saya melihat mereka. Dan mereka itu punya bau yang keras. Bau yang keras. Misalnya, dia dulu seorang pencuri, meninggal karena mencuri, dikebukin massa gitu. Dia akan mengeluarkan bau, maaf, seperti kotoran kucing gitu. Kalau ada maaf, dia pelacur, dia akan mengeluarkan bau dosa yang khas, yaitu bau amis darah gitu, seperti itu. Nah, suatu hari saya dengan mereka ini jalan-jalan, naik angkot, jalan-jalan, tiba salah satu dari mereka menarik saya untuk turun. Saya turun. Kenapa kita belum sampai? Ya turun, cepetan turun. Begitu kami turun, tidak lama kemudian saya melihat angkot yang kami tumpangi itu mengalami kecelakaan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali melihat satu cuplikan video di awal ini bahwa ia menyampaikan kisahnya atau perjalanan hidupnya dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan kita tahu, Bapak Ibu, di cuplikan ini dia pernah melihat ya atau bermain jelangkung dulunya ya. Lalu kemudian dalam permainan itu ia memanggil roh-roh, gitulah kira-kira ya. Roh-roh itu adalah orang-orang yang sudah meninggal, dan nanti Bapak Ibu akan mendengarkan seperti apa. Dan satu hal yang saya mau sampaikan di sini bahwa di dalam kesaksiannya ini, ketika dia memanggil nama Yesus, maka roh-roh itu pada ketakutan ya. Nah, kenapa hal itu demikian Bapak Ibu? Karena roh-roh tersebut ini bukan berasal dari Allah, tetapi roh-roh orang mati atau roh-roh mungkin ya roh-roh kegelapan, kuasa gelap yang menyerupai roh-roh orang mati. Nah, karena itu untuk mengetahui lebih lanjut dan jelas, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikan selanjutnya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, latar belakang kepercayaan saya adalah beragama Islam. Di dalam menjalani kehidupan beragama, seperti halnya mengikut agama yang baik, saya menjalankan sholat lima waktu, saya menjalankan puasa, saya rajin beramal sedekah, dengan tujuan melakukan semua itu agar saya bila meninggal dunia kelak akan masuk surga. Karena demikian kepercayaan dari agama saya yang lama. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan cara yang tidak lazim, hidup saya diubahkan Tuhan sama sekali. Hal itu berawal dari saya kedatangan seorang tamu, dia pekerja bank. Dia datang ke rumah ingin mengajak suami saya mencairkan sejumlah uang karena ada nasabah yang mau pinjam uang dalam jumlah yang besar. Sebab suami saya seorang polisi, dia butuh pengawalan. Sementara suami saya mempersiapkan diri mandi, saya bercakap-cakap dengan petugas bank ini. Dia berkata, itu apakah itu masih muslim? Masih. Dijalanin nggak agamanya? Jalanin dong. Karena kalau namanya beragama, ya harus dijalanin. Mau hidup, mau ngapain lagi? Itu karena kerinduan setiap orang dan juga saya ketika meninggal dunia, partinya maunya masuk surga gitu. Oh bagus, kata si petugas bank ini. Si layak bagaimana? Maksudnya suami saya. Oh sekarang dia ke gereja. Jadi dulu suami saya itu Kristen, tapi ketika menikah dengan saya, dan menikah secara KUA, suami saya ikut agama saya, yaitu agama Islam. Singkat cerita, dia bertanya, si layak itu sekarang kemana? Oh dia ke gereja. Dia kembali ke gereja. Saya, jadi masing-masing, suami saya Kristen, saya Islam. Jadi kami terapkan hidup saling toleransi. Kalau bulan puasa, suami saya menyediakan
hidangan berbuka, bahkan dia yang menyiapkan makan sahur saya. Kadang-kadang dia pun ikut berpuasa, kadang-kadang enggak gitu kan. Nah, lalu si petugas bank ini bertanya kepada saya, itu maaf ya, di dalam satu keluarga itu tidak boleh ada dua kemudi. Kalau itu beragama ini, si lain beragama ini, jadi masing-masing mengemudikan dirinya sendiri. Gue nggak mau kayak gitu. Nggak boleh pokoknya ada dua kemudi. Saran saya itu coba deh sholat tahajud, doa puasa, sambil zikir. Nanti itu tanya, mana Tuhan yang benar gitu kan. Karena di Al-Quran tertulis ketika itu menjalankan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat setiap harinya, itu akan selalu baca surat Al-Fatihah kan. Dan di situ di Al-Fatihah ayat 6 dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkan saya jalan yang lurus. Nah, biarlah dengan itu sholat tahajud, doa puasa, mengaji dan zikir, itu bisa ketemu semua jalan yang lurus itu. Untuk menghargai pendapatnya, saya mengiyakan ya nanti saya kerjakan. Lalu suami saya sudah siap, mereka pun pergi. Begitu mereka keluar pergi, tidak lama adik kandung saya datang. Dia membawa sebuah majalah Intisari terbitan tahun 94. Dia bilang begini, Mbak, ayo main ini yuk, main jelangkung. Oh, jangan. Saya tahu itu permainan setan dan itu mengerikan. Karena bayangan saya, karena saya pernah nonton film, jelangkung itu, main jelangkung itu pakai batu kelapa, pakai kayu bambu yang ditentangkan seperti ini, diberi pakaian, lalu dipakein pulpen gitu. Saya nggak mau, itu mengerikan. Gitu. Tapi di majalah itu adik saya menjelaskan, nggak ngeri kok. Biasa aja kok, coba lihat deh. Saya baca di situ, memang kesannya tidak mengerikan. Karena apa? Oh, caranya mudah. Mudahnya kita tinggal ambil ambil kalender gitu. Saya tulis huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9. Lalu dengan media tutup botol saya panggil seperti ini. Saya panggil. Di situ ada mantranya. Kenapa saya tertarik memainkan permainan ini? Karena di dalam majalah yang saya baca itu ada sebuah kesaksian. Ada seorang bapak mempermainkan permainan ini bertemu dengan arwah seorang profesor yang katanya punya penemuan belum terekspos, sehingga penemuan itu dibagikan kepadanya dan dia yang menikmati hasil karya si profesor itu. Terus terang, saya dulu bercita-cita ingin sekali menjadi seorang ilmuwan. Saya ingin sekali bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi kemanusiaan. Nah, saya tertarik memainkannya, berharap saya pun akan bertemu atau mendapatkan hal-hal yang baru. Begitu. Jadi, kalau saya panggil permainan itu seperti mantra yang diajarkan, itu yang datang itu bermacam-macam roh. Yang menurut keyakinan saya yang lama, itu adalah orang yang meninggal yang bisa dipanggil kembali gitu. Padahal kalau di dalam kekristenan tidak seperti itu. Saya panggil dan mereka akan selalu menjelaskan dengan hal-hal yang mengerikan. Misalnya kalau saya tanya, kamu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di tempat yang gelap. Kamu meninggalnya karena apa? Kecelakaan, racun, bunuh diri, gantung diri, dibunuh. Pokoknya hal-hal yang mengerikan yang disampaikan kepada saya. Jadi karena setiap hari saya keranjingan dengan permainan itu, karena saya ingin tahu dunia roh itu seperti apa. Hanya ada kenikmatan tersendiri ya, lebih banyak tahu tentang misteri di alam yang berbeda gitu kan, tentang makhluk-makhluk astral. Sepertinya itu sangat menarik. Jadi karena sering main seperti itu, saya tidak lagi menggunakan media kertas tadi untuk memanggil roh-roh orang mati dalam tanda petik itu. Saya cukup pejamkan mata, saya panggil mereka, datang dong main yuk. Nanti mereka akan datang. Dan kami suka jalan-jalan. Orang mengira saya itu gila, karena berbicara sendiri. Orang melihat saya berbicara sendiri, padahal
Yang saya rasa saya berbicara dengan makhluk-makhluk yang penampakannya seperti manusia, tapi orang tidak melihat. Saya melihat mereka, dan mereka itu punya bau yang keras. Bau yang keras, misalnya dia dulu seorang pencuri, meninggal karena mencuri, dikebukin massa gitu. Dia akan mengeluarkan bau, maaf, seperti kotoran kucing gitu. Kalau ada, maaf, dia pelacur, dia akan mengeluarkan bau dosa yang khas, yaitu bau amis darah gitu, seperti itu. Nah, suatu hari saya dengan mereka ini jalan-jalan, naik angkot jalan-jalan, tiba salah satu dari mereka menarik saya untuk turun. Saya turun. Kenapa kita belum sampai? Ya turun, cepetan turun. Begitu kami turun, tidak lama kemudian saya melihat angkot yang kami tumpangi itu mengalami kecelakaan. Saya marah. Kok kamu seperti itu? Kenapa cuma kepada saya diberitahu bahwa angkot itu akan mengalami kecelakaan? Kenapa enggak sama penumpang yang lain? Lalu mereka jawab, bodo amat sama yang lain. Kita sayangnya sama kamu. Gue sayang sama lu, gitu kan. Wah, saya marah. Lalu saya pulang, saya bertekad tidak mau lagi berteman dengan mereka. Karena buat saya berteman itu nggak boleh saling celakakan, harus mengingat, menopang, dan mendoakan itu kan. Tapi yang mereka lakukan itu membuat saya kecewa. Saya pulang mandi, saya buat permainan yang baru. Permainan yang baru. Saya di sini terbercit satu nama. Diingatkan oleh petugas bank itu, yaitu Isa Al-Masih. Saya bertanya-tanya selama ini, kenapa ya Isa Al-Masih itu di Al-Quran lebih banyak namanya disebut? Kenapa ya dia disebut sebagai jalan yang lurus? Kenapa dia yang mengetahui hari kiamat? Kenapa juga dia yang disebut sebagai pribadi yang terkemuka di dunia serta di akhirat? Dan kelak Isa Al-Masih pun akan datang menjadi hakim bagi semua manusia. Kenapa harus Isa Al-Masih? Kenapa saya bertanya-tanya seperti itu? Waktu saya mau mencoba, mau main begini, tiba-tiba serombongan Raja ini datang, yang penampakannya manusia datang. Mereka serentak ngomong, jangan panggil nama itu. Tuh, saya kaget kan. Kenapa? Kalau kamu panggil nama itu, persahabatan kita putus, pertemanan kita putus. Lalu saya bilang, gak masalah. Tapi satu hal saya pengen tahu, kenapa kalian melarang saya memanggil nama itu? Buat saya mudah cari teman. Saya orang yang suka berteman. Lalu mereka menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan saya, yang menjadikan mereka. Lalu saya bilang, saya marah waktu itu. Dan dia saya bilang, hei, jangan sembarangan ya. Maafin saya Tuhan. Saya bilang, Isa Al-Masih itu hanya nabi yang memang baru dihormati, tapi dia bukan Tuhan. Mereka bersikeras, Isa Al-Masih itu Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Oh ya, saya nggak percaya sama kamu. Saya nggak percaya. Pergi. Jangan panggil nama itu. Saya panggil baru satu kalimat loh. Isa Al-Masih datang. Apa yang terjadi baru satu kalimat. Betapa berkuasanya nama itu. Ketika saya memanggil baru satu nama, orang jahat ini yang penampakannya adalah manusia, tiba-tiba terbakar. Sampai anak saya kaget yang ikut main ini kan. Anak saya kaget. Kita terbengong-bengong melihat kok ini semua terbakar, tiba-tiba runtuh menjadi pasir dan lenyap. Gitu. Tapi anehnya ada hordeng di rumah saya tidak terbakar. Ada kalender yang tempel di dinding tempat orang ini terbakar, makhluk ini terbakar, itu kalender saya tidak terbakar. Tiba-tiba tangan saya ini bisa menulis sendiri nih, ada pulpen. Saya nulis dan saya nggak bisa mengendalikan apa yang harus saya tulis. Tiba-tiba saya nulis aja. Berpalinglah engkau di dalam Bilangan 23 ayat 23. Ternyata itu ayat yang pertama kali muncul dan saya tulis di dalam Amsal 23
Salah 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Seketika saya langsung kayak tersentuh banget gitu. Ada apa ini ya? Kenapa tulisan ini kayaknya begitu dalam gitu di dalam hati saya, kok kayaknya gimana gitu. Saya merasa tertegur bahwa saya menyadari saya orang yang berdosa, banyak dosa yang sudah saya perbuat selama ini. Kayaknya semua dosa udah pernah saya lakukan. Tapi mendengar kalimat ini, ya Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau meresponnya Tuhan. Saya mau menerima teguran Tuhan. Lalu setelah itu, saya tinggalkan permainan ini. Tapi hati saya tertegur terus, tertegur. Berpalinglah. Saya berpaling sama siapa? Saya belum tahu waktu itu. Nah, waktu itu, saya menghentikan permainan itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat-sangat busuk. Bau ini campuran dari berbagai bentuk sampah, got yang terbuka, bau amis darah, pokoknya semua bau yang ada di dunia ini satu di situ terkumpul. Saya dan anak saya bingung dengan bau itu. Kok tiba-tiba bau itu begitu menyengat ya? Kita cari di ruang tamu, tidak ada. Di bawah tempat tidur tidak ada, di lemari tidak ada, bahkan di langit-langit, di dapur, di kamar mandi, sumber bau itu tidak ada. Lalu saya bersama anak saya ke teras. Nah, ketika di teras ada satu bola berwarna merah. Saya hampiri, kok baunya sumbernya dari situ gitu. Begitu saya hampiri, di dalam bola itu ada ulat. Ulatnya itu seperti ulat sagu. Gemuknya, tapi panjang, bertaring, dan ganas gitu. Kalau ulat sagu kan lembut gitu kan jalannya. Kalau ulat yang ada di dalam bola api itu ganas sekali. Saya coba memisahkan itu yang ada di bundaran merah itu, kertasnya terbakar. Saya coba pakai dahan kayu, dahan ini pun terbakar. Saya coba pakai sendok, itu sendok saya dari baja ya, itu pun bengkok. Saya tanya, ya Allah, itu apa? Lalu saya mendengar suara secara audible, itu adalah api dari neraka yang tidak akan pernah kunjung padam, dan itu adalah ulat dari neraka yang tidak akan pernah mati. Kembali saya diingatkan, berpalinglah engkau pada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Lalu saya teringat petugas bank. Siapa yang ngomong itu ya? Saya mau cari tahu, saya mau cari tahu siapa jalan yang lurus itu. Lalu saya memutuskan, saya mau 3 hari komitmen doa, puasa, sholat tahajud, dan mengaji. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua pun tidak terjadi apa-apa. Dan pada hari yang ketiga saya berkeputusan, kalau saya tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya tentang siapa jalan yang lurus itu, saya tetap menjadi seorang muslim. Nah, pada malam yang ketiga, tepat di sepertiga malam, sekitar jam 2:30 begitu, saya sholat tahajud. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di kamar saya menjadi terang benderang. Saya tidak pernah melihat dunia, tapi hari itu Tuhan mengingat saya untuk melihat. Dia ada lubang di sini 2. Dia berkata dengan lembut, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Saya waktu itu kan belum pernah baca Alkitab. Saya nanya, kenapa manusia dijala-jala? Memang gak ada ikan lagi sampai manusia yang dijala? Saya tidak mendapatkan jawaban. Tapi yang saya dapatkan jawaban itu, saya diperlihatkan sebuah layar besar. Di situ diperlihatkan sebuah film. Ternyata bintangnya itu saya. Mulai dari saya kecil, remaja, dewasa, menikah. Ternyata itu saya. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya rajin bersedekah, rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, saya berpikir itu bisa membawa saya ke surga. Tetapi di dalam penglihatan itu,
ada jembatan. Ini neraka di surga. Ada jembatan bahwa perbuatan baik disilang, sholat disilang, amal sedekah disilang, puasa disilang, haji disilang, pendidikan, kecantikan semua disilang. Tapi ada satu tanda salib yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ternyata di situ saya menangis. Saya langsung, kok ternyata kalau kita berbuat baik nggak bisa membawa kita ke surga ya. Kalau kita rajin puasa nggak bisa membawa kita ke surga. Rajin sholat, rajin ngaji, nggak pernah berbuat jahat sama orang, ternyata nggak bisa membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga cuma satu, percaya sama Tuhan Yesus aja. Udah di situ dibilang. Dan siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Nah, kata-kata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, berilah dirimu dibaptis, kau akan kujadikan penjala manusia. Terus ada di pikiran saya. Saya tanya kepada suami saya, Pak, dibaptis itu apa sih, Pak? Oh, kalau dibaptis itu mau jadi orang Kristen. Wah, saya nggak mau. Ah, ngapain jadi orang Kristen? Saya tanya adik-adik saya, adik-adik suami yang tinggal di rumah saya. Dek, dibaptis itu apa sih? Kakak jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Lalu kebetulan saya pernah kursus sanggul rambut. Di situ saya punya teman. Kebetulan dia seorang istri dari gembala di sebuah gereja KBP di Depok 1. Saya tanya, Eda, dibaptis itu apa sih, Dak? Oh, saya kurang pandai menjelaskannya. Lebih bagus, Eda ke ruang pastori di gereja kami, di jalan ini. Tanya sama suamiku yang gembala di situ. Saya dikasih alamat, kemudian besok-besoknya saya datang ke sana. Pada waktu saya datang ke gereja itu, para parhamir maksudnya majelis Sintua itu mereka sedang rapat. Saya mengutarakan maksud kedatangan saya. Emang saya mau minta dibaptis dong. Oh iya. Dia tanya latar belakang saya apa, rumah di mana, blablabla. Setelah saya jelaskan, si abang pendeta ini bilang, begini Inang ya, kalau di gereja kami ada peraturan untuk dibaptis. Inang harus malua dulu. Apa itu malua? Saya tanya. Itu artinya Inang harus katekisasi dulu, belajar pemahaman Alkitab dulu, supaya imannya mantap, benar-benar mau menjadi murid Tuhan dengan dibaptis. Oh, begitu caranya. Berapa lama? Paling tidak 1 tahun. Lamaan. Ya udah, kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba saya bisa ngomong seperti ini. Tapi Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa loh, bukan nyari orang yang benar. Dan di antara orang yang berdosa itu saya yang paling banyak dosanya. Tapi kalian menolak saya. Saya bilang seperti itu. Itu urusan kalian sama Tuhan. Saya bilang begitu, padahal saya nggak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba di dalam ruangan itu yang sedang ada rapat, angin seperti puting beliung gitu, lingkar-lingkar di dalam ruangan itu, kan aneh. Tiba-tiba ada angin. Itu semua kertas-kertas, buku, semua berhamburan, berantakan ruangan itu. Saya pikir ini akan ada gempa gitu ya. Saya takut. Saya keluar, saya lari menuju pintu gerbang. Saya berusaha untuk keluar. Tiba-tiba saya belum bisa buka pintu itu. Ini Pak Gembala sama Sintua majelis-majelis ini mengejar saya takut. Aduh, jangan-jangan saya diapa-apain ya. Gara-gara saya minta dibaptis. Aduh, jangan-jangan saya nanti diapain ya. Aduh, mereka bilang, Inang kapan mau dibaptis? Hah? Saya tanya, kenapa berubah? Ya, mereka menjelaskan bahwa tadi di dalam angin itu katanya ada Tuhan Yesus yang menegur mereka, kenapa menolak saya untuk dibaptis gitu. Oh gitu. Mungkin secepatnya, singkat cerita secepatnya saya dibaptis. Ajaibnya ketika saya dibaptis, saya kok mudah gitu loh memahami liturgi gereja pada saat itu. Saya bisa nyanyinya, saya tahu
doa Bapak kami dalam bahasa Batak, saya bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Batak. Sementara saya ini orang Jogja, saya orang Jawa, saya orang Batak. Ada marga situ orang. Saya bisa ya, kok saya ngerti ya. Itu singkat cerita saya dibaptis. Waktu dibaptis, saya diberi nama Elizabeth. Tapi itu tidak saya gunakan. Sebab saya berpikir, malu pakai nama itu. Saya bukan Ratu Inggris, saya pikir. Dalam perjalanan hidup saya, setelah saya dibaptis, perubahan total ya. Perubahan total, saya jadi lapar, haus akan Tuhan. Saya benar-benar setiap itu pengennya cari Tuhan, pengen tahu Tuhan itu seperti apa sih. Suatu saya rajin ikutin hamba Tuhan tertentu yang pernah saya idolakan. Kalau pokoknya dia khotbah di sini, saya ada di sana. Dia khotbah di gedung ini, saya ada di sana. Akhirnya dari khotbah yang saya dengar dari pendeta yang saya idolakan ini, dia berkata bahwa perkawinan yang diberkati Tuhan, kalau mau punya anak-anak yang otaknya cemerlang, yang pintar dan pandai cerdas, cuma satu, menikah secara Kristen. Wow, saya langsung tersentuh. Waduh, di luar menikah Kristen dianggap berzina. Waduh, selama ini berarti saya berzina, karena saya waktu itu menikahnya di KUA gitu kan. Waduh, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya bilang sama suami saya, oh, kita harus menikah lagi deh, Pak. Oh, menikah lagi? Saya itu sudah menikah 5 kali, orang dengan perempuan yang sama, yaitu kamu. Sama kan? Aku juga menikah 5 kali dengan laki yang sama, yaitu kamu. Jadi ceritanya, saya menikah pertama di KUA Jatinegara. Ternyata di KUA itu, waktu itu suami saya masih dalam ikatan dinas, belum boleh menikah. Kami dipanggil ke Mabes Polri itu. Di sana waktu itu almarhum Bapak Kapolrinya Bapak Jenderal Anton Sujarwo. Ditanya mana bukti kami menikah, kenapa berani menikah, belum waktunya menikah, kenapa berani menikah? Karena di dalam militer itu untuk menikah harus izin dulu gitu loh sama komandan. Dan kami tidak melakukan itu, makanya kami dipanggil. Ketika kami dipanggil, suami saya mau kena apa ya namanya, kena disersi apa gitu, mau di penjara. Saya nangis, saya mau belas kasihan Pak Kapolri, saya suami saya jadi tahan. Akhirnya Pak Kapolri itu berbelas kasihan, kami dinikahkan di situ. Artinya saya sudah resmi menjadi ibu Bayangkari, saya dapat gaji dan sebagainya. Nah, setelah saya menikah itu 2 kali, ketiga kalinya anak saya yang lahir itu mau sekolah. Karena ini surat nikahnya sudah nggak ada lagi, saya menikah lagi di KUA Beji, supaya anak saya bisa punya akte kelahiran. Apa yang terjadi waktu anak saya mengurus akte kelahirannya, disebutkan di situ dia hanya anak ibu, pada waktu pendaftaran sudah lewat. Anak saya lahir tahun 85, menikah kembali secara KUA 87, jadi dianggap dia anak di luar nikah, makanya disebut sebagai anak ibu. Suami saya marah sekali, gimana anaknya itu disebut anak di luar nikah gitu, kok nggak ada namanya, nggak ada marganya yang dicantumkan, sebagai bapaknya nggak ada di situ. Terus setelah itu nikah lagi yang keempat, nikah adat. Saya orang Jawa, diain jadi ibu Basukian menurut atau marga dari ibu mertua saya. Yang kelima ini saya menikah peneguhan secara gerejawi. Nah, untuk menikah secara gerejawi ini yang diberkati Tuhan harus ada persyaratannya, yaitu dibaptis secara selam. Jadi saya nggak mau ribet ngurus-ngurus itu, kami mencari gereja yang memudahkan kami gitu untuk menikah, meneguhkan pernikahan kami di hadapan Tuhan. Dan persyaratannya tuh harus dibaptis. Jadi saya dibaptis 2 kali. Suami saya juga jadi dibaptis, jadi dapat nama baru, saya dapat nama baru juga. Saya dikasih nama yang sama, Elizabeth. Saya tanya sama Bapak Gembala,
Pak Gembala, ini artinya apa? Nama Elizabeth ini apa? Karena 2 kali saya dibaptis, saya dapat nama yang sama. Dia bilang, ini saya dikasih buku arti nama-nama. Di situ yang terbaca oleh saya arti nama dari Elizabeth, L itu Allah, Beth itu rumah Allah. Tapi dia menerjemahkannya, Elizabeth itu artinya dipilih, dikuduskan, menjadi alat Allah. Waduh, saya mau sekali. Lalu saya memutuskan untuk menambahkan nama Elizabeth di depan nama asli saya. Demikian kesaksian ini, Pak Frankie. Biarlah melalui kesaksian ini kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan kuasa kegelapan, karena kuasa kegelapan itu serius. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau berbicara jangan sembarangan. Kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang datang kuasa gelap. Kalau minta hadirat Allah yang datang Roh Kudus. Jadi lebih baik kita memperkatakan hal-hal yang baik. Dari kesaksian ini, itu yang boleh saya bagikan, Pak Frankie. Tuhan memberkati. Saya ada mau tanya nih, sebelum saya mungkin Ibu mau lanjutkan lagi kesaksian, ada satu lagi mungkin yang Ibu mau bersaksi mengenai sesudah Ibu ikut Yesus yang anak itu yang di danau di lumpur. Apakah itu Ibu mau bersaksi sekalian? Oh boleh Pak. Boleh. Jadi Ya? sejak saya bertemu Tuhan Silakan, Yesus, sambung ya. ya, sejak saya bertemu Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, memberi diri dibaptis, Tuhan membawa saya kepada pelayanan yang bersifat okultisme. Seperti itu Pak. Ada satu kesaksian di mana saya pernah melayani seorang ibu. Ibu ini cantik. Dia datang kepada saya, sharing, karena suaminya menikah lagi. Saya tanya, boleh lihat foto dari suami ibu yang baru, istri suaminya yang baru, diperlihatkan. Ternyata seorang nenek-nenek tua yang gemuk, yang pokoknya jauhlah berbeda sama ibu yang sedang konseling dengan saya ini. Singkat cerita, saya tanya pekerjaannya apa Bu, ibu dan suami. Mereka bilang mereka adalah komunitas pencari harta karun Soekarno. Menurut kepercayaan komunitas itu, bahwa Presiden Soekarno itu tidak mati, tapi moksa. Moksa dalam arti, menurut mereka loh, hidup di alam lain, hidup di alam roh. Dan ketika hidup di alam roh itu, konon katanya Pak Presiden Soekarno ini punya banyak harta benda, punya banyak harta karun. Mereka untuk mendapatkan harta karun itu harus melalui kuncen yang berupa nenek-nenek buruk rupa ini, harus melalui dia. Saya pernah tanya, Ibu pernah dapat nggak harta karunnya? Pernah. Diperlihatkanlah uang-uang kuno zaman dulu sama emas batangan, tapi saya melihat itu seperti bukan emas gitu, tapi cuma apa ya, kuningan gitu. Lalu saya doakan ibu ini. Waktu saya doakan, tiba-tiba ada 2 susu keluar dari sini. Ini satu, sini satu. Di susu keluar, saya makin doakan, dia bermanifestasi macam-macam. Kadang seperti burung, kadang seperti harimau, kadang seperti kera, kadang-kadang seperti ular, seperti buaya. Pokoknya bermacam-macam manifestasinya. Dan saya melayani ibu ini hilang ke jam 8 malam. Singkat cerita, saya sampai di rumah jam 10 malam. Saya mandi lagi, saya mempersiapkan diri untuk tidur. Saya tidur bersama anak bungsu saya dan almarhum suami saya. Ketika kami tidur tuh, kamar itu saya kunci. Dan kuncinya saya simpan. Jam 1, anak saya yang nomor 2 ketuk pintu kamar. Mama, bangun Ma. Kenapa Mama enak-enakan tidur? Lihat ibu itu adiknya tuh. Mati saya. Ini adiknya tidur kok di sini. Lihat dulu Ma. Saya bingung ya, kok anak saya bilang anak saya yang tidur sama saya baru datang dari basah-basahan di luar. Saya buka ruang saya itu. Saya lihat di kasur, anak saya yang tadi tidur sama saya nggak ada.
Saya panik, Pak, bangun, Pak. Itu Michael bukan, Pak? Nah, coba lihat dulu tuh. Bajunya basah semua, kakinya lumpur semua tuh, bawa kucing lagi. Kucingnya warna putih tapi kalungnya hitam. Waktu ditanya sama saya, dia malah melotot, matanya merah. Aku, kamu dari mana? Itu masih kecil, masih TK anak saya. Dia diam, lanjut, ayo kita doain dulu. Kami doakan anak ini. Bisa tanya, tadi kamu dari mana, anakku? Baru dia bisa menjawab bahwa tadi dia habis di danau. Rumah kami dekat danau, ada sekitar 300 meter ada danau dekat rumah kami. Dan anak saya ini masih kecil, nggak mungkin malam-malam itu berani keluar, apalagi ke danau sampai masuk ke dasarnya. Saya tanya, kamu itu keluar dari kamar ini lewat mana, anakku? Apa kamu punya kunci cadangan? Anak saya menjawab, enggak. Terus kamu keluar dari mana? Kamu tembus tembok, Ma. Ada yang bawa aku, Ma. Nenek-nenek, Ma. Hah? Kamu kenal? Enggak. Terus kamu dibawa kemana? Ke danau. Ngapain di danau? Aku masuk ke dalam. Kamu bisa bernapas? Bisa ngomong juga. Terus di dalam itu, danau itu ternyata katanya ada kerajaan siluman buaya putih. Jadi raja dan ratunya itu yang pakai mahkota. Waktu anak saya diserahkan oleh nenek-nenek itu, raja dan ratu itu menolak. Nggak bisa. Pakai bahasa Sunda katanya. Nggak bisa. Ini milik Tuhan Yesus. Nggak bisa. Jadi begini Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendoakan seseorang yang pernah terikat oleh kuasa kegelapan, tentunya ketika orang yang sedang kita dan sudah kita doakan ini terlepas dari kuasa gelap itu, si iblis atau setan ini nggak akan rela begitu saja kehilangan tawanannya. Dia akan membalas. Kenapa ini bisa keluar? Siapa yang menyebabkan dia lari dari tawananku? Begitu kan? Makanya iblis itu pengen jiwa anak saya, tapi ternyata nggak bisa, saudara. Anak saya dinyatakan sebagai milik Kristus. Kenapa dia tahu itu milik Kristus? Karena saya sebagai orang tuanya selalu membawa nama anak-anak saya dalam doa-doa saya. Jadi ini penting, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita punya anak-anak, kita punya cucu, bawa selalu nama-nama mereka dalam doa-doa kita. Karena tanpa kita sadari, sesungguhnya doa kita itu sudah memprotek mereka, melindungi mereka. Terbukti dengan anak saya. Dia bilang, bukan, ini punya Tuhan Yesus. Terus kamu keluar dari air itu bagaimana? Ya aku keluar aja, kamu bisa bernapas di dalam air itu? Bisa, Ma. Aku keluar, diseberangin, naik angkot, Ma. Di situ ada bapak-bapak yang rambutnya putih semua, gondrong gitu. Pakai jubah putih, aku suruh naik. Naik. Terus disuruh turunnya di situ. Kan anak saya belum pernah naik angkot sendirian, nggak bawa uang juga. Diturunin pas di jalanan depan rumah. Oh begitu, siapa yang bayar? Itu bapak-bapak kakak-kakak itu, Mah. Oh gitu. Itu siapa ya? Itu Tuhan Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus. Nah saya tanya sama anak saya yang tadi membangunkan saya dari tidur. Aku tadi yang membawa adikmu pulang tuh siapa? Ada, Mah, tukang beca langganan kita. Oh iya, saya langsung buru-buru lari menemui si bapak tukang beca. Aki, terima kasih ya. Tadi Aki nemuin anak saya di mana? Oh itu tante, anaknya tadi turun dari angkot. Saya lihat-lihat kok ada anak kecil malam-malam masih di luar, mau bawa kucing, bajunya basah semua. Terus saya bawa pulang aja, saya lihatin, oh ternyata anak tante, saya bawa pulang. Oh begitu, terima kasih ya Ki. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga Aki ya, amin ya amin. Tuhan Yesus menjaga Aki, percaya ya, Tuhan Yesus menjaga Aki, amin. Karena saya tahu hukumnya, ketika iblis ada tawanannya kita rebut, dia tidak rela, dia akan mencari gantinya. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak, tragis. Bapak tukang beca ini sekitar jam 6 pagi, dia tewas tertabrak kereta api. Becanya hancur, demikian juga tubuhnya. Tapi saya percaya bahwa percakapan saya yang terakhir dengan Bapak tukang beca ini
biarlah itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, pengakuan imannya bahwa dia percaya juga sama Yesus. Saya berharap dia juga diselamatkan. Begitu Pak Franky. Itu baru salah satu Pak, ada banyak sekali saya kejadian-kejadian yang seperti itu. Iya, luar biasa ya. Kita benar-benar juga dia dapat edukasi dari Ibu Tafib bagaimana ketika kita mau coba-coba bermain atau mengundang roh jahat itu, maka ini sangat berbahaya. Tapi ada pertanyaan yang saya mau tanya ke Ibu nih. Iya, baik. Ketika Ibu membaca majalah dan Ibu tertarik untuk bermain Jai Langkung ini, Ibu ya, Ibu kan tahu resikonya ini. Resikonya ini kan memanggil arwah. Nah, Ya. kenapa Ibu pertaruhkan resiko itu? Apa sebenarnya yang Ibu mau cari? Apa yang sebenarnya Ibu ingin dapati dari permainan itu, Bu? Dan kalau boleh tahu kapan itu, Bu ya, terjadi? Itu terjadinya tahun 1994. 1994 ya. Ya. Iya, setelah itu saya dibaptis 28 Agustus 94. Oh, di tahun yang sama. Iya, Iya. di tahun yang sama. Terus kenapa, Bu? Apa yang Ibu cari, Bu, di permainan Jalangkung itu, Bu? Ya kan awalnya saya sudah ceritakan tadi di awal bahwa ketika adik saya mengajak saya untuk bermain permainan seperti itu, yang saya tahu itu permainan setan dan berbahaya, bayangan saya itu memang yang Jalangkung yang pakai batok kelapa, yang pakai bambu dan dikasih pakaian. Tapi ternyata di dalam majalah itu berbeda cara bermainnya. Dia hanya menggunakan sarana kertas dan tulisan A, B, C, D sampai Z, angka 0 sampai 9. Saya pikir itu tidak berisiko buat saya. Toh di situ kesaksiannya isinya memanggil arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang pernah hidup dan meninggal dunia. Dulu keyakinan saya kan percaya seperti itu Pak, bahwa orang yang pernah hidup meninggal dunia bisa kita ajak komunikasi gitu. Oke. Nah, sekarang ketika Ibu bermain permainan itu ya, supaya kita teredukasi, kita harus tahu juga jangan sampai anak-anak atau siapapun ingin mencoba bermain hal-hal yang berhubungan dengan arwah atau roh jahat. Ibu sempat berbicara sendiri. Saya mau tanya, ketika Ibu berbicara sendiri itu, apakah Ibu sadar kata-kata yang keluar itu Ibu yang keluarin sendiri, maksudnya drive-nya dari Ibu, atau ada yang perintahkan? Kata-kata yang mana tuh Pak? Ibu kan berbicara sendiri. Oh, saya nggak berbicara sendiri, saya berbicara dengan yang saya yakini pada waktu itu adalah arwah dari orang-orang yang hidup yang pernah meninggal dunia gitu Pak. Iya, tapi dilihat orang kan Ibu berbicara sendiri. Nah, Ya. apa yang Ibu berbicara dengan arwah itu? Apakah maksudnya pembicaraan ini mereka yang arahkan atau Ibu yang mau bertanya karena Ibu mencari sesuatu? Saya kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mereka yang memberi pertanyaan atau mereka yang menjawab. Begitu. Iya. Tapi hanya Ibu dengan mereka yang ngerti ya. Sedangkan orang luar itu kita hanya melihat Ibu berbicara sendiri. Iya. Nah, sampai saat ini, saat ini, Dia ya. Iya, Bu. Makanya kalau kita melihat orang yang sakit jiwa itu Pak, Ya. orang gila yang di jalanan, mereka suka bicara sendiri, sebenarnya mereka tuh nggak bicara sendiri. Oh. Ada yang mereka ajak bicara, makanya jangan dekat-dekat kalau ada orang gila. Kalau tiba-tiba nanti terang yang nyuruh bukan keinginan si orang gila itu, tapi makhluk yang itu tadi yang nyuruh. Sampai saat ini, Bu, apakah hal-hal itu masih mengganggu Ibu atau ada juga yang mau coba-coba mengganggu? Karena Ibu pernah bermain dengan hal ini tentunya. Sampai saat ini Polsek Kegelapan itu terus menyerang Pak, tujuannya yang memang untuk menjegal saya dalam pelayanan. Karena dia tahu saya ketika dipanggil Tuhan itu sekaligus dipilih untuk menjadi alatnya. Jadi ada tugas yang Tuhan berikan pada saya, tentunya iblis nggak suka dong kedoknya dibongkar Iya, kayak gini. betul, Kita maaf. sedang membongkar kedoknya ini Pak. Baik. Berarti sampai saat ini pelayanan Ibu juga termasuk untuk mengunjungi mereka yang poses ya, yang kerasukan, mereka yang ya kemasukan roh jahat, Bu ya, untuk diadakan pelepasan. Betul, Bu ya?
sampai sekarang ini pelayanan Ibu. Iya, tapi dalam pelepasan itu Pak, Hmm. kita nggak kita yang berinisiatif melepaskan orang itu, harus ada persetujuan dari orang itu atau keluarganya yang untuk dilepaskan. Sebab Maksudnya bagaimana Bu? Persetujuan dari keluarga? misalnya contoh Pak Franky menyadari bahwa Pak Franky seorang yang berdosa, terikat dengan dosa tertentu gitu. Bapak diam aja, saya mau mendoakan Bapak itu hasilnya kurang Pak. Tapi kalau Bapak dengan kesadaran, yuk saya butuh pelepasan, saya ingin dimerdekakan. Itu Oh gitu ya. Bapak memberi surat kuasa sama saya untuk bekerja gitu loh Pak. Oh harus bikin surat kuasa Bu? Kenapa Bu harus ada surat kuasa? Maksudnya surat kuasa itu permintaan Bapak, itu Oh surat kuasa begitu. itu. Bukan tertulis surat kuasa untuk pelepasan. Jangan tiba-tiba dalam proses pelepasan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ibu yang bertugas itu untuk dilepaskan dari hukuman. Nah namanya kan ini Bu, aura kan, kita nggak tahu. Bisa saja ketika ibu melakukannya dan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, misalkan orangnya tambah sakit ataupun paling parah pun misalkan meninggal. Nah, ini kan bisa jadi, saya pikir surat kuasa seperti itu, tidak ya? Maksudnya kuasa untuk, iya oke. Seperti itu Pak, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, Iya, kita sudah melakukan bagian kita, dan selanjutnya biar Tuhan yang selesaikan bagiannya. iya. Jadi harus dari orangnya sendiri yang meminta untuk dilepaskan. Iya, dia Nah. punya kesadaran sendiri bahwa dia membutuhkan Tuhan. Tapi begini Bu, kan kalau orang lagi poses, lagi kerasukan, mana juga dia sadar Bu ya, kadang-kadang juga dia nggak tahu. Bagaimana dia meminta dengan sadar sedangkan dia dalam keadaan kerasukan? Bisa diwakili oleh keluarganya Pak. Oh begitu, iya iya. Baik, ya ini sedikit memberikan edukasi kepada kita, karena ibu memang bergerak dalam pelayanan, salah satu adalah pelayanan pelepasan, agar supaya juga kita mengerti Bu ya, ketika mungkin ada orang lain yang mengalami hal ini, mereka juga sedikit mendapat informasi cara untuk atau bagaimana untuk mengundang mereka yang memang bisa untuk artinya Tuhan Yesus memang yang akan berkarya untuk menunjukkan kuasanya, tetapi lewat dari orang-orang seperti ibu Bu ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sangat luar biasa dan sangat memberkati sekali, di mana kisah ibu ini disampaikan bahwa roh-roh itu ketika ia memanggil nama Tuhan Yesus, roh-roh itu pada ketakutan, dan roh-roh tersebut, roh-roh orang mati pun mengakui bahwa dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan mereka, dan Tuhan Yesuslah yang membuat mereka ada. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengkonfirmasi tentang hal ini. Contohnya dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa di ayat 25 di sana dikatakan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Maksudnya adalah di bawah kaki Kristus, di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan demikian juga dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-10, demikian juga di sana dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau roh-roh setan itu atau roh-roh arwah-arwah orang mati itu mengaku dan takut, maka firman Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ini orang belum terima Yesus pada waktu itu, namun ketika dia mendengar nama Tuhan Yesus dan menyebutkan kepada roh-roh itu, mereka sangat ketakutan. Dan inilah luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.